Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reni Anggraini, BP 1810813002. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai pentingnya perencanaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu perencanaan. Perencanaan sendiri diartikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan tindakan yang akan dilakukan, dan mengkaji cara-cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi perencanaan itu tuh dimana kita selanjutnya menetapkan sasaran apa yang akan kita capai, seperti itu. Selanjutnya, untuk pentingnya perencanaan sendiri, perencanaan penting dilakukan agar tujuan-tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan itu sesuai dengan sasaran yang akan dicapai dan tidak keluar dari tujuan. Perencanaan ini juga dapat mengurangi ketidakpastian. Ketidakpastian itu berasal dari program yang telah kita buat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ramai Sudipa dari kelompok 12 Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai mode-mode perencanaan. Nah, mode-mode perencanaan ini sendiri terbagi kepada beberapa cabang. Yang pertama yaitu perencanaan berdasarkan ruang lingkupnya. Nah, di dalam cabang ini terdapat tiga mode perencanaan, yaitu rencana yang strategis atau strategic planning, lalu ada rencana taktis atau tactical planning, dan ada juga rencana yang terintegrasi yaitu integrated planning. Nah, untuk strategic planning ini sendiri adalah perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan yang bersifat jangka panjang dengan waktu pelaksanaannya yang lama. Biasanya jenis perencanaan seperti ini sangat sulit diubah ketika rencana itu tersebut sudah dijalankan, karena perencanaan ini direncanakan untuk berjalan sesuai dengan waktu yang lama, jadi agak sulit untuk mengubah hal-hal yang sudah bersifat fundamental di dalamnya. Lalu ada untuk tactical planning itu sendiri adalah kebalikan dari strategic planning, di mana tactical planning adalah perencanaan yang tentang kebijakan yang bersifat jangka pendek. Jadi selama pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan, selama tujuannya masih sama sesuai dengan rencana awalnya. Lalu yang ketiga ada integrated planning. Integrated planning itu sendiri adalah perencanaan yang di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu. Jadi rencana-rencana yang ada di dalamnya saling menguatkan satu sama lain sehingga dapat berjalan secara terpadu. Lalu berikutnya ada perencanaan berdasarkan tingkatan. Nah, di cabang ini sendiri juga terdapat 3 jenis perencanaan, yaitu rencana induk atau master plan, lalu ada rencana operasional atau operational planning, dan juga rencana harian atau day to day planning. Nah, untuk master plan itu sendiri singkatnya adalah perencanaan yang fokus kepada kebijakan sebuah organisasi, di mana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkupnya sangat luas. Master plan ini biasanya mengakar kepada hal-hal dasar dari sebuah organisasi itu sendiri. Jadi master plan itu memiliki ikatan yang sangat kuat terhadap bagaimana visi dan misi sebuah organisasi tersebut. Lalu ada operational planning, yaitu perencanaan yang berfokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. Nah, jika rencana induk tadi lebih bagaimana pergerakan dari sebuah organisasi, operational planning ini adalah bagaimana merencanakan
perencanaan yang terjadi di dalam program-program yang berasal dari organisasi itu sendiri. Misalnya ketika sebuah organisasi memiliki sebuah proker, nah bagaimana cara mengoperasikan dari sebuah proker itulah nanti ada operational planning. Lalu ada juga yang ketiga, rencana harian, day to day planning. Nah, perencanaan ini di dalamnya terdapat yang adalah perencanaan yang bersifat yang tersangkut dengan aktivitas harian, seperti bagaimana bagaimana sebuah organisasi berjalan, yaitu misalnya seperti di hari tersebut mereka akan melakukan pertemuan, misalnya pertemuan jam berapa, akan membahas apa, atau mungkin jika organisasi tersebut berjalan harian, berarti juga ada jam masuk. Nah, jam masuknya kapan, jam pulangnya kapan, nah itu terdapat di rencana harian. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu terkait dengan fungsi dari perencanaan. Yang pertama yaitu untuk membantu proses pengambilan keputusan terbaik yang sesuai dengan tujuan dari organisasi. Kemudian yang kedua, agar pemberdayaan yang dilakukan tepat sasaran terhadap kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, agar lebih ada ketransparanan, terutama dari segi waktu penyelesaian program. Dan yang terakhir yaitu dengan perencanaan pula apa yang dibutuhkan akan diketahui. Sekian materi dari saya, dikembalikan ke moderator.